kayak begini. Ini caranya apa? Supaya budaya. Nama saya Bondan. Di awal terbentuknya ini saya yang panggil teman-teman kayak Ahmad, Bram, Paulus untuk gabung ke dalam. Jadi tahun 2018 itu Rakil pertama kontak saya mau bahas sebuah proyek. Ini belum ada namanya pada saat itu. Gelong itu lahir setelah jalannya proses. Jadi awalnya Rakil kontak, ajak ketemuan, bahas musik IDM campur etnik. Pada saat itu saya juga tertarik. Pertengahan proses itu saya agak berhalangan, susah komunikasinya, susah waktunya dengan teman-teman. Akhirnya saya panggil Ahmad untuk gabung, kemudian panggil juga Bram. Setelah itu jalannya proses dan terbentuk nih Gelong yang pertama. Ahmad, Bram, Paulus itu saya rekomendasikan karena memang basicnya untuk bentuk ini Gelong pas sekali. Ahmad sama Bram kan di etnik. Kemudian jadi satu-satunya teman yang bisa saya rekomendasikan untuk garap ini project Gelong yang kedua itu Widiji, karena dia yang bisa bikin IDM, bisa sering bergaul dengan anak-anak etnik. Ini lagi sebenarnya lagi ada di tahap akhirnya lagu ini. Jadi kita bakal bahas 4 etnik tuh: Makassar, Bugis, Mandar, sama Toraja. Saya di sini sebagai bapak kos juga sebenarnya. Tuh, karena saya yang suruh anak-anak begini, suruh atur anak-anak bersihkan dulu lagi, jangan terlalu kotor kamar, karena ndak enak latihan kotor sekali kamar ya, kayak gitulah. Jadi untuk tempat ini sebenarnya lain ceritanya. Jadi kalau untuk kos ini menjadi tempat proses, karena memang saya sama teman-teman di sini yang tinggal punya inisiatif dari dulu, bilang gimana caranya supaya tempat ini jadi rumah produksi, jangan kosji saja. Akhirnya diambil satu kamar, itu dibikin jadi studio. Saya dengar tiap sering jaga malam dentuman gendang, kayak ada ini kalau kolaborasi dengan pemusik daerah dengan ini. Ya kalau kita sebagai yang menjaga di sini terhibur. Kenapa saya bilang terhibur? Ya saya akan jaga kan ada teman sebut gadang walaupun bersebelahan tembok, musiknya juga enak didengar. Oke, halo. Saya di sini Rakil Alps sebagai director. Saya tumbuh besar di Makassar. Jadi yang seperti biasa, hal yang ditanyakan sebenarnya sering saya bahas pada saat interview itu ada keresahan sebenarnya dari saya waktu kuliah di ITB. Jadi pas di Bandung itu saya kenalan kayak Rakil dari Makassar, tapi ternyata banyak orang yang kurang tahu Makassar itu apa. Kayak mungkin bercandaan, tapi pertanyaan yang muncul itu, oh ada bioskop kah di sana? Oh kota jika di sana. Padahal kita sebagai anak-anak yang di sini menurutnya oh kota besar. Nah di situ saya rasa ada gap awareness yang menurutnya mungkin anak-anak Makassar kayak oh ditahu gini kotaku, tapi ternyata enggak begitu di luar sana. Disitulah mulai ketertarikanku muncul untuk bagaimana caranya saya endorse ini cultural backgroundku di Makassar. Tapi bagaimana caranya musik ini kayak musik tradisional ini bisa direspon atau bisa dilihat juga secara modern atau kayak secara tidak langsung kita melestarikan tapi dengan cara sendiri. Nah waktu itu mulai muncul di kepalaku, bagaimana kalau misalnya si IDM yang saya gabung ke etnik, dan akhirnya mulai mau cari ketemu dosennya sebenarnya ini anak-anak. Siapa namanya? Pak Herudin. Nah, habis itu dihubungkanlah sama saya Bondan. Yang akhirnya terciptalah Gelong yang dulu dimana kita cuma medley, tapi di proses yang ini lebih liar, kita create dari nol. Ibarat visinya betul-betul tersampaikan di sini ya. Musik adatnya sebagai pemain utama yang dibantu oleh instrumen-instrumen modern. Nah, itu ya kurang lebih tentang Gelong.
saya Widi, saya beatmaker dari Kelong, asal saya dari Papua Barat, Manokwari. Saya Ahmad, saya dari Bulukumba. Saya di Kelong sebagai pakarena, bermain gendang, suling, tekaton, rebana, dan lain-lain. Dan saya Ibrahim Higu. Saya besar di Bontotiro. Di sini saya sebagai pakarena juga dan kami Kelong Sound system. Sound system. So far lebih banyak diapresiasi positif ke kita karena ini pun hal yang baru bagi mereka, kayak bukan sesuatu yang ibarat tuh dia dengar musik tradisional tuh itu beda begitu loh, sama halnya dengan kebudayaan dan instrumen jadi tuh sebagai hal yang baru mereka dengar dan ternyata asik begitu aja. Jadi menurut saya ini sesuatu yang baru sebenarnya. Pertama sekali menemukan genre yang seperti ini dan terlibat di dalamnya. Genre EDM, hip hop dipadukan dengan etnik. Saya merasa memang ini jawaban yang terbaik. Artinya bahwa di satu sisi kita ingin menyampaikan pada orang bahwa budaya itu memang tidak kaku. Yang penting mau uji riset, mau uji untuk kembangkan itu. Saya rasa Kelong adalah jawabannya. Nah, untuk yang negatifnya sebenarnya sih lebih ke arah apresiasinya ke kita. Kita memang diapresiasi secara karya begitu. Kita masih kurang mendapatkan expose ketika apresiasinya secara nilai material yang sebenarnya itu yang bakal bantu kita untuk terus bergerak. Logika tanpa logistik anarkis. Tradisional itu bukan sekedar hanya dinikmati di acara pernikahan atau peresmian kantor, tapi bagaimana semua genre bisa menikmatinya, dari kalangan anak-anak bahkan sampai orang yang tidak memiliki gigi. Di sini memang agak unik karena Sulawesi Selatan itu sebenarnya sudah memiliki pakaian-pakaian tertentu, tapi di Kelong ini dari semua ciri khas itu kita tarik satu-satu. Tapi niat kita itu bukan seenaknya saja, ada garis yang sudah terbentang terus kita ganggu ini kita ganggu kebudayaan yang ada. Tidak. Jadi bagaimana kita mengambil satu sampel supaya tertanam ke kepala bahwa ternyata ada seperti itu. Kami tidak hanya sekedar melestarikan budaya, tapi juga menjaga supaya nilai-nilai budaya itu tidak luntur juga. Harapanku untuk Kelong, semoga kita bisa terus ikut serta dalam pelestarian budaya dan menjaga nilai-nilainya. Dan yang kedua, ya semoga apa yang kita lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman, tidak hanya di Sulawesi Selatan tapi kayak di seluruh Indonesia begitu, untuk tetap mengikut sertakan budaya di setiap apa yang mereka lakukan. Poin utama dari pergerakan Kelong ini bukan tentang pasar suka atau tidak suka. Poin utamanya adalah ini cara kami untuk melestarikan budaya. Artinya bahwa kami sadar kalau tiap orang punya selera sendiri. Kalaupun misalnya ke depan ada yang kurang suka dengan musik kami, menurut kami tidak masalah karena memang seperti itu pokoknya kalau musik tuh. Tapi untuk menjaga budaya itu menurut saya itu kewajiban masing-masing dari kita. Jadi kami harap pergerakan kami di Kelong ini menjadi pemicu untuk pergerakan-pergerakan lainnya. Tetap terus berkarya lagi, dan semoga kita menjadi sang penjaga benteng tradisi. That's the point. Saya harap Kelong bukan warga Sulawesi Selatan saja yang mendengarkan. Kalau bisa seluruh dunia menikmati bahwa di dunia ini ada Kelong. Dari gambaran Kelong bisa melahirkan yang lainnya. Tanpa tradisi, tanpa budaya, kita bukan apa-apa. Di dunia ini membedakan Indonesia dengan yang lainnya karena kita punya budaya, punya ciri khas tersendiri. Bagi saya Kelong adalah jembatan. Bagi saya Kelong adalah movement. Bagi saya, Kelong adalah gebrakan yang baru. Bagi saya, Kelong itu adalah stimulan dari sejarah yang harus dipertahankan. Jangan cuma hari ini kalian menjadi saksi sejarah. Kelong Sound System, Made by Culture. Kaplele.